Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waladi Sobri dengan NIM 50701501064. Saya dari kelompok 6 mata kuliah statistika lanjut semester antara. Jadi langkah pertama untuk melakukan uji chi-square, kita memastikan data gaya belajar dan tingkat kecemasan ini berada dalam measure nominal. Selanjutnya kita klik analyze, frekuensi, dan independent sample expertise of association. Lalu di sini gaya belajar kita masukkan ke dalam rows, tingkat kecemasan akademik kita kasih masukkan ke dalam columns. Di sini pada bagian sales kita centang bagian expected counts, lalu total. Lalu di bagian statistik kita mencentang bagian Fisher exact test dan odds ratio. Selanjutnya kita membaca hasil dari ini, yang dimana responden dengan gaya belajar visual itu terdapat 11 orang, terdiri dari 6 orang dengan kecemasan rendah, 4 orang dengan kecemasan sedang, dan 1 orang dengan kecemasan tinggi. Selanjutnya dengan responden dengan gaya belajar kinestetik berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 orang dengan kecemasan rendah, 7 orang dengan kecemasan sedang, dan 2 orang dengan kecemasan tinggi. Selanjutnya responden dengan gaya belajar auditori berjumlah 9 orang, terdiri dari 2 orang dengan kecemasan rendah dan 3 orang dengan kecemasan sedang, dan 4 orang dengan kecemasan tinggi. Jadi jumlah keseluruhan responden pada penelitian ini adalah 30 orang. Lalu pada hasil uji chi-square diperoleh nilai dengan chi-square sebesar 8,21 dengan derajat kebebasan atau degree of freedom sebesar 4, dan nilai p-value-nya adalah nilai signifikansi yang diperoleh dengan sekitar 0,84. Setelah ini kita akan menentukan hipotesisnya. Jadi dasar pengambilan keputusan itu apabila nilai signifikansi atau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti itu terdapat hubungan antara kedua variabel. Namun bisa jadi sebaliknya, kalau nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak ada hubungan dari kedua variabel itu. Nah, karena ini hasil tesnya nilai signifikansinya itu yang diperoleh adalah 0,84, sedangkan batas penelitian adalah 0,05, maka dapat diketahui 0,084 itu lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji chi-square dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik pada responden penelitian, yang dimana artinya itu perbedaan gaya belajar baik visual, kinestetik maupun auditori tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik terhadap tingkat kecemasan akademik pada data penelitian ini. Baik, dengan demikian analisis menggunakan uji chi-square yang telah selesai saya lakukan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, H0 diterima, H1 ditolak. Sehingga seperti tadi tidak dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik pada penelitian ini. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.